Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami di mata pembelajaran TIK mengenai dampak penerapan teknologi informasi dalam aspek lingkungan. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bu Yulia Rizkia Anjani yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Berikutnya, kami akan memperkenalkan diri beserta dengan tugas kami. Saya Safaza Mariska sebagai moderator dan membaca materi pertama mengenai definisi teknologi informasi atau TI. Kenalkan, saya Dea Maharani. Saya akan membacakan materi kedua mengenai sejarah teknologi informasi atau TI di Indonesia. Kenalkan, nama saya Indudis. Kedua, mengenai internet dan era modern. Perkenalkan, nama saya Reva Bushiani. Saya akan membaca materi 3 mengenai manfaat dan tujuan teknologi informasi dalam aspek lingkungan. Perkenalkan, nama saya Kayula Yosita Putri. Saya akan membacakan materi keempat mengenai dampak positif dan negatif teknologi informasi pada aspek lingkungan. Definisi teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logika. Jadi, teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membentuk, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Komponen teknologi informasi terdiri dari hardware, yaitu ada perangkat keras, software, yaitu perangkat lunak, brainware, yaitu kecerdasan pada pengguna atau manusia, data, informasi, dan pengetahuan. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut MC Kewon pada tahun 2001, memahami teknologi informasi adalah sebuah bentuk teknologi yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam semua bentuknya. Yang kedua, menurut William pada tahun 2005, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi. Yang ketiga, menurut Martin, Brown, De Hayes, Hofer, dan Perkins, pada tahun 2005, teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informa. Yang keempat, Asosiasi Teknologi Informasi Amerika, atau ITAA. Definisi teknologi informasi adalah proses memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi, gambar, vokal, tekstual, dan digital melalui mikroelektronika berdasarkan kombinasi telekomunikasi dan komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Maharani. Sejarah teknologi informasi atau TI di Indonesia. Yang pertama itu ada radio. Teknologi informasi atau IT pertama di Indonesia adalah radio. Orang zaman dulu biasanya mendengarkan atau mencari informasi melalui radio. Setelah itu ada televisi. Setelah beberapa dekade, posisi radio perlahan tergantikan oleh televisi untuk mencari informasi. Lalu ada internet, lahirlah alternatif lain yang lebih mudah untuk mencari informasi, yaitu internet. Di era modern ini, segala sesuatu menjadi online, praktis, dan mudah dengan teknologi informasi. Radio sebagai teknologi informasi pertama di Indonesia. Teknologi radio masuk ke Indonesia saat Indonesia masih menjadi Hindia Belanda, Netherlands Hindi. Nama radio adalah Batavia Radio Vereniging dengan lokasi di Batavia. Peresmian radio pertama di Indonesia pada tanggal 16 Juni 1925. Karena belum berbadan pemerintahan,
stasiun radio itu masih berstatus swasta. Muncullah stasiun radio semacam Nederlands Indische Radio Omroep Maatschappij, Soloste Radio Vereniging, Dinas en Inheemse Radio Lustra's Vereniging Oost-Java, dan lain-lain. Radio menjadi satu-satunya sumber informasi saat itu. Bahkan kabar kekalahan Jepang oleh sekutu yang pertama kali didengar melalui radio oleh Sultan Syahrir. Karena itulah awal mula dari kemerdekaan Indonesia hingga berita kemerdekaan Indonesia tersebut tersebar di seluruh Nusantara lewat teknologi radio. Lalu ada televisi. Perkembangan teknologi informasi setelah radio yang hanya memfasilitasi suara sebagai informasi adalah televisi yang dapat menampilkan visual selain hanya suara. Berawal hanya visualisasi gambar dengan warna hitam putih. Stasiun televisi pertama di Indonesia adalah TVRI. Siaran pertamanya itu 17 Agustus 1962 dengan siaran tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka. Televisi menjadi teknologi informasi pertama dengan menampilkan visual karena sebelumnya radio hanya menampilkan suara. Penonton televisi pada saat awal kemunculan memang hanya segelintir orang saat itu karena televisi masih sangat mahal. Namun momen inilah yang menandai hadirnya televisi di tengah-tengah masyarakat. Sekarang televisi sudah sangat canggih dengan visualisasi gambar yang sudah full berwarna, menjadi sumber informasi terkini dan banyak digunakan. Bisa dilihat yang televisi pertama kali muncul itu di tahun 1930. Lalu ada 1960 sudah mulai canggih, 1970 dan 1990. Sekarang televisi sudah sangat canggih, bahkan tidak setebal awal mula muncul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ina Dude. Selanjutnya ada internet. Pada tahun 1988, pada tahun ini internet masuk ke Indonesia diperkirakan sama dengan kelahiran televisi. Berdasarkan catatan WHO IS, ARIM, dan APNIT, protokol internet pertama dari Indonesia adalah UI NetLab dan didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1988 pada tanggal 20 Juni. Namun kala itu internet masih tidak masif, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Pada tahun 1990, pada tahun ini internet mulai dirasakan masyarakat. Pada tahun 1994, internet ini muncul sebuah perusahaan bernama Indonet. Indonet diakui sebagai perusahaan Internet Service Provider atau ISP. Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995, Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP, Indonet, dan Rednet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Era modern, contohnya seperti sosial media. Sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Di jaring sosial, wiki, forum, dunia visual tanpa dipotong dan seiring berjalannya waktu masih canggih. Dengan adanya internet jadi lebih cepat, tersebar luas, dan mudah untuk mengakses informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. 3. Manfaat dan tujuan teknologi informasi di dalam aspek lingkungan. Manfaat penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi antara lain yang pertama, kemudahan memperoleh informasi yang lebih up-to-date, yaitu informasi baru. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu
Internet sudah memudahkan dalam bertransaksi dan berbisnis, meski jaraknya jauh tanpa menuju ke tempat penjualan. Yang ketiga, dalam bidang jasa kesehatan untuk memberi pelayanan kepada pasien, baik itu pendaftaran dan penagihan biaya, sudah bisa dilihat melalui internet. Yang keempat, dengan adanya internet, dapat memudahkan dan mempercepat pertukaran informasi kepada setiap orang di seluruh dunia. Yang keenam, dalam lingkungan pendidikan, yaitu untuk mempermudah penyebaran ilmu dan pengetahuan. Contohnya itu mengadakan kelas online dan memudahkan proses belajar sebagai alat bantu mencari informasi. Yang ketujuh, dalam lingkungan pemerintah, yang pertama ada G2C, Government to Citizen, yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayani kependudukan dan administrasi. Yang kedua, G2B, Government to Business, yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. Yang ketiga, G2G, yaitu Government to Government, yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah, departemen lain, pemerintah di atas atau di bawah sebagainya. Tujuan teknologi informasi yang pertama itu membuka kreativitas, yaitu sumber informasi yang banyak tersebar di internet memudahkan kita untuk mencari inspirasi dan referensi sehingga membuka kreativitas. Yang kedua, efektivitas, yaitu pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Yang ketiga, itu efisiensi, yaitu dengan adanya teknologi informasi dapat mempercepat suatu proses pekerjaan karena berbagai aplikasi atau fitur lainnya mempermudah. Contohnya untuk mendata atau mencatat tidak perlu lagi menulis dengan tangan karena dapat dipermudah dengan mengetik menggunakan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Teknologi informasi dan manfaat bagi manusia. Yang pertama itu kecepatan, yaitu waktu tidak lagi menjadi kendala dalam komunikasi. Kedua, kejelasan dengan gambar pixel dan video serta kejelasan audio dalam komunikasi telah menjadi pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, kedekatan. Kemajuan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil untuk ditinggali. Yang keempat, penyebaran, yaitu penyebaran informasi, penyiaran berita, atau berbagai pengetahuan. Teknologi telah membuatnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih singkat. Yang kelima, penyimpanan data. Lebih aman karena kita menyimpan dengan flash disk dengan kapasitas digital sekarang satuan tera. CD dan yang paling mudah dan aman. Karena fasilitas ini dapat kita upload ataupun download setiap saat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan Kayla. Materi keempat, dampak positif dan negatif teknologi informasi pada aspek lingkungan. Dampak negatif dari teknologi informasi yaitu, yang pertama, terdapat konten dewasa. Dampak ini cukup membahayakan khususnya untuk anak-anak yang mungkin tidak boleh mengakses konten dewasa tersebut. Yang kedua, tersebarnya berbagai informasi palsu. Informasi palsu atau disebut juga dengan hoax, tersebar sangat luas di internet. Informasi ini tentu saja menakutkan bagi setiap orang, khususnya di kalangan yang belum terlalu paham mengenai informasi tersebut. Informasi ini efeknya akan berjalan dalam jangka panjang. Tentu ini akan membahayakan internet. Yang ketiga, suguhan sisi kejam. Kompleksnya, berbagai informasi yang ada di internet, banyak situs yang menampilkan berbagai informasi, termasuk informasi yang mengarah ke kekejaman. Meskipun hanya untuk menaikkan pamor atau sebagainya, informasi seperti ini tentu tidak patut untuk orang lain karena bisa membuat trauma dan dianggap tabu oleh sebagian orang. Yang keempat, penipuan.
Inspirasi bisnis anak muda yang banyak di internet membuat segala hal bisa terjadi. Contohnya saja sering terjadi penipuan yang merugikan sebagian besar korbannya. Yang kelima, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Yang keenam, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunanya seperti membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Yang ketujuh, kejahatan cyber. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi di lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang kedelapan, dalam bidang kesehatan. Teknologi ternyata dapat memunculkan berbagai macam penyakit, salah satunya radiasi dari perangkat elektronik yang dapat merusak penglihatan. Selain itu, perangkat-perangkat seperti gadget memberikan efek kecanduan dan mengakibatkan tidak baik untuk kesehatan, terutama penglihatan. Ada pula dampak positif dari TI, yaitu yang pertama, wadah penambahan pengetahuan. Semua bidang di seluruh dunia bisa ditemui di internet beserta perkembangannya. Khusus yang pelajar dan mahasiswa, penggunaan internet mempermudah pekerjaan rumah. Pelajar juga bisa melihat dan mempelajari video pembelajaran yang mendukung pelajaran mereka. Banyak video edukasi tersebar di internet, khususnya YouTube. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Contoh penggunaan internet untuk media komunikasi adalah dengan banyak media atau aplikasi sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Line, dan sebagainya. Ini tentu saja mempermudah komunikasi dengan semua orang di mana saja, kapan saja, sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mencari lowongan pekerjaan. Di internet, kita juga dapat mendapat banyak informasi seputar lowongan pekerjaan. Di internet, kita juga bisa menemui banyak situs yang menyediakan berbagai informasi lowongan pekerjaan. Yang keempat, lebih mudah untuk melakukan bisnis dan juga transaksinya. Ada banyak bisnis yang bisa dimulai dari internet. Contohnya seperti toko online, blogger, content writer, hingga berbagai bisnis lain yang cocok dengan minat dan kemampuan. Yang kelima, dalam bidang kesehatan. Selain sisi negatif, ada pula sisi positifnya. Contoh dalam manfaat bidang kesehatan adalah banyaknya aplikasi kesehatan yang dapat diunduh secara gratis untuk mengatur gaya hidup, pola makan, olahraga, dan juga banyak video YouTube yang mengedukasi kesehatan yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Kesimpulan yang didapat adalah kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat seperti mampu meringankan aktivitas yang kompleks, serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami. Namun, kita sebagai pengguna harus tetap bijak dalam menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang di masa sekarang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.